terpercaya. Jelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi, harga sejumlah bumbu dapur di Gorontalo meningkat, terutama cabai rawit naik drastis. Penjualan air zam-zam di kota Gorontalo meningkat di musim haji. Air yang didatangkan langsung dari Arab Saudi ini dibanjiri pesanan warga. Sebuah puskesmas di Kabupaten Gorontalo rusak parah diterjang longsor. Akibatnya, pelayanan terpaksa harus dipindahkan. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, jelang Idul Adha 2025, harga bumbu dapur di pasar harian Kota Gorontalo kembali melonjak. Harga cabai rawit paling signifikan mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya hanya berkisar pada angka Rp45.000, kini menembus harga Rp80 hingga Rp85.000 per kilogram. Tomat yang sebelumnya Rp12.000, kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit dan tomat, harga bawang merah berkisar pada harga Rp46.000 per kilogram. Namun harga bawang putih justru turun. Pedagang bilang harga naik sejak beberapa hari terakhir dan diperkirakan akibat cuaca ekstrim yang melanda Gorontalo. Dari kemarin dulu ya naik ini harga. Sudah seberapa hari kemarin ya? Iya. Itu yang naik itu apa? Cabai merica sama bawang merah. Kalau dia bawang putih dia masih turun harga dia sedikit. Itu kalau rica dengan bawang merah berapa harganya sekarang? Sekarang main 80. Cabai juga naik. Sekarang dia bawang merah dia Rp6. Rp6? Iya. Nah, kalau sebelumnya itu berapa Ibu kalau rica dan bawang? Sebelumnya dia cuma 40. 40-an ya? Iya. Berarti naik tinggi, Iya. lumayan ya? Iya. Kalau selain itu Ibu apa lagi yang naik? Jam rempah-rempah lain, tomat atau apa? Itu cuma tomat sama itu cuma itu yang Tomat, agak naik. kalau tomat dia berapa Ibu? Tomat dia Rp18.000. 18 satu kilo itu. Sampai 20. Kalau biasanya itu berapa? Cuman 12-14. Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Mardika, Ambon, Maluku merangkak naik jelang Idul Adha. Kenaikan harga cabai rawit ini dikeluhkan baik pedagang maupun pembeli. Pedagang kini menjual cabai dengan harga Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang bilang harga cabai sudah dinaikkan sejak dari distributor, sehingga mereka juga harus menaikkan harga yang mengakibatkan penjualan cabai menurun lantaran warga mulai mengurangi pembelian cabai. Harga cili kecil 100.000 1 kilo. Ini 60 1 kilo cili besar. Kalau bawang merah bawang putih 40. Kalau cili masih mahal, tapi kalau bawang ini turun sedikit. Nah, penjualan 50 turun 10.000 turun. Pasti dia memberatkan masyarakat begitu. Tapi di sini juga harus kehadiran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasaran, sehingga masyarakat juga tidak merasa beban begitu berat ketika terjadi kenaikan harga. Saudara, penjualan mobil bekas hingga bulan April 2025 terus mengalami kenaikan. Pilihan sistem pembayaran secara tunai maupun kredit mempermudah penjualan. Sebuah pameran mobil bekas di Makassar, Sulawesi Selatan mencatat ratusan mobil bekas laku terjual hingga bulan April. Meski kondisi keuangan di tahun 2025 ini cukup menantang di tengah naiknya biaya hidup. 300 unit mobil bekas berbagai merek laku terjual dengan pembayaran tunai dan kredit. Angka ini naik cukup signifikan dibanding penjualan tahun 2024 lalu.
Harga mobil bekas yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari 60 juta rupiah. Untuk sistem kredit cukup memberikan down payment atau uang muka 10% dari harga mobil. Untuk dari tahun ke tahun itu mobil bekas itu naik terus Bu. Kita mobil bekas banyak yang hari ini sendiri target penjualannya? Berjualan hari ini kita target itu mudah-mudahan kita bisa dapat angka 30. Ya ini kan sudah mau masuk trimester kedua 2025. Mungkin sejauh ini sudah ada berapa unit sih kalau Toyota Trust? Unit Toyota Trust itu sendiri itu sudah ada untuk Puli Makassar ya. Untuk kita Makassar itu kita itu sudah di angka 300-an. Itu yang terjual atau yang terjual? 300-an. Iya. Saudara, kawanan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali berulah. Mereka menyerang sejumlah remaja yang sedang duduk di depan masjid. Dari rekaman kamera pemantau terlihat kawanan geng motor tiba-tiba datang dan menyerang sejumlah remaja masjid dengan menggunakan busur panah. Hal ini membuat sejumlah remaja yang sedang duduk di depan masjid lari berhamburan menyelamatkan diri. Pengurus masjid bilang kawanan geng motor ini sudah sangat meresahkan. Mereka menyerang tanpa alasan yang jelas. Kejadian ini sudah dilaporkan ke kepolisian sektor Ujung Pandang dengan menyertakan barang bukti senjata tajam jenis samurai yang patah yang tertinggal di lokasi kejadian. Kalau motifnya saya juga kurang tahu, karena memang teman-teman remaja masjid memang setiap malam ngumpul di sini gitu. Untuk apa tuh? Jaga-jaga di masjid memang ada sebagian teman-teman yang nginap. Cuma tadi malam itu gerombolan yang kayak geng motor begitu. Dia memang dari ujung masuk, lompatan ujung sana masuk. Saya dapat info dari ujung sana, memang dari kelurahan sebelah itu Lembah Batang juga, cuma beda kelurahan gitu. Memang dari sebelah memang itu sudah bikin masalah Sempat menyerang sampai masuk di masjid ini. Enggak sempat masuk di depan masjid situ kan. Teman-teman kan ngumpul semua di sini. Jadi sempat masuk. Karena ada teman juga semalam sempat pegang kayu itu mungkin merasa dilawan juga, jadi dia sempat Saat itu berada di halaman masjid sambil mau kejar remaja masjid itu, mereka bawa busur semua itu. Iya, bawa busur. Ada barang bukti juga tuh yang patahan samurai. Oh gitu. Iya. Ada sekitar berapa motor? Oh banyak, ada kalau bilang jumlah motor lebih 20 motor. Penjualan air zam-zam di Kota Gorontalo meningkat di musim haji. Air yang didatangkan langsung dari Arab Saudi ini dibanjiri pesanan warga. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, suasana haru mengiringi pemberangkatan jemaah haji Kloter 40 asal Kabupaten Jeneponto dan Maros ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Suasana tangis dan haru pun tidak terbendung ketika jemaah haji keluar dari Wisma untuk menuju aula pemberangkatan. Sejumlah keluarga atau pengantar yang sejak siang menunggu di sekitar asrama haji tidak kuasa menahan tangis mereka saat bertemu dengan keluarganya yang akan berangkat ke Tanah Suci. Bahkan mereka rela mengontrak rumah di sekitar asrama haji agar dapat melihat keluarga mereka sebelum diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi. Tanteku. Oh, Tanteta. Itu tadi sudah lihat tadi Bu ya? Iya, sudah lihat. Ya, ada harapan Bu nanti dari Alhamdulillah. keluarga? Alhamdulillah dia baik. Baik. Semoga jadi haji mabrur. Iya, amin. Ini bermalam di sini atau seperti apa Bu? Bangki pulang. Tapi tadi sebelumnya sempat bermalam ini. Yes. Di mana itu Bu? Di sana di belakang. Oh, berarti kontrak rumah warga gitu. Iya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, pedagang hewan kurban di Kota Ambon, Maluku mengeluh lantaran beberapa hari jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban menurun dibanding tahun lalu. Akibatnya pedagang mengurangi stok hewan kurban tahun ini. Meski Idul Adha menyisakan beberapa hari lagi, namun penjualan hewan ternak di Kota Ambon masih sepi. Untuk mengantisipasi sepinya pembeli, pedagang terpaksa mengurangi jumlah hewan kurban jenis sapi yang didatangkan dari sentra peternakan di Seram bagian barat. Jika biasanya sebanyak 120 ekor didatangkan untuk memenuhi kebutuhan warga Ambon dan sekitarnya, namun di tahun ini pedagang hanya mendatangkan sebanyak 70 ekor. Kalau untuk tahun ini kayaknya berkurang ya, karena orang kebanyakan mengeluh masalah ekonomi. Itu bahkan kelompok-kelompok yang 71 yang tahun lalu ada kurban, tahun ini banyak yang Berpesan. Iya, biasanya mereka udah pesan sudah. Tapi tahun ini agak berkurang. Kalau soal harga Dari berapa ke berapa? dari 8 juta sampai 20 juta. Selain sapi, hewan kambing juga mengalami penurunan permintaan. Pedagang kambing bilang, puluhan ekor kambing yang didatangkan dari Kabupaten Maluku Barat Daya yang dijual dengan harga 2 hingga 4 juta rupiah, terpaksa disesuaikan harganya dengan permintaan pembeli. Katong kasih harganya 4 juta tapi sepenuhnya 4 juta Bapak. Jadi itu tawaran dari pembeli dengan katong penjual. Oke, tapi ada tawar ya? Iya, ada tawar Bapak. Jadi katong hitung ongkosnya dari sana, itu negosiasi katong dengan pembeli. Oke, siap. Ya, cuma mentok harganya itu 4 juta yang besar-besar. Meskipun kondisi permintaan tidak sebanyak tahun lalu, namun mereka tetap optimis dan berharap hewan dagangannya akan laris mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menemukan ratusan ekor sapi dan kambing tak layak jadi hewan kurban karena tak cukup umur atau belum berusia 2 tahun. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pemeriksaan kelayakan hewan kurban dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Dari total 1.000 lebih hewan kurban yang sudah diperiksa, 154 ekor sapi dan 88 ekor kambing belum cukup umur untuk menjadi hewan kurban, berdasarkan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan gigi hewan kurban. Petugas mengimbau pedagang tidak menjual hewan kurban yang dinyatakan tak layak. Sedangkan untuk pembeli diimbau mengecek kelengkapan surat hewan kurban untuk memastikan sapi dan kambing yang dibeli layak kurban. Yang jadi kendala ini yang banyak sapi yang tidak cukup umur. Itu kan syarat sah kurban itu dia, kalau contohnya sapi itu harus dia berumur 2 tahun. Ditandai dengan pergantian gigi, series, 2 sepasang. Dan ini yang masuk ini, yang masuk ke Kota Makassar ini, untuk 2 hari ini banyak yang tidak cukup umur. Ada sekitar 10-15%, dan itu kita tidak anjurkan untuk dijual sebagai hewan kurban. Saudara, seorang penjual di Kota Gorontalo memanfaatkan momen ibadah haji untuk menjual air zam-zam yang dikirim langsung dari Arab Saudi. Penjualan air zam-zam di tempat ini meningkat lantaran warga tidak harus ke Arab Saudi. Kalau air zam-zam Di tengah pelaksanaan ibadah haji 2025, seorang warga di Kota Gorontalo menjual air zam-zam. Pemilik usaha mengaku penjualan air zam-zam dilakukannya sejak 5 tahun lalu dan setiap tahun pesanan terus meningkat. Banyak warga yang melaksanakan haji tahun ini telah memesan air zam-zam untuk dibagikan kepada keluarganya. Hal ini pun membantu mereka lantaran tidak harus membeli air zam-zam yang banyak di Arab Saudi. Apalagi jemaah haji dibatasi aturan untuk pembelian air zam-zam. Pemilik usaha ini bilang air zam-zam yang dijualnya dikirim langsung dari Arab Saudi. Air zam-zam yang dijual bervariasi. Untuk kemasan 5 liter dijual Rp450.000. Kemasan 1 liter dibanderol sebesar Rp100.000 dan ukurannya 80 ml hanya dijual dengan harga Rp12.000.
Air zam-zam yang kita jual ini terjamin keasliannya, bisa dijamin 100% karena importirnya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menjual air zam-zam dengan kemasan 5 liter, kemasan galon 5 liter. Air zam-zam ini sendiri kita coba sediakan, kita hadirkan di Gorontalo karena banyaknya minat dan permintaan dari jamaah haji Gorontalo. Meskipun jamaah haji Gorontalo itu sudah mendapatkan jatah 1 galon ya tiap kali kepulangan dari berangkat haji, itu mereka masih menganggap mereka masih tidak cukup untuk memenuhi stok untuk dibagi-bagikan ke sebagai oleh-oleh. Jadi kita coba hadirkan di sini agar jamaah haji ini tidak perlu lagi repot-repot bawa air zam-zam dari Mekah, Madinah, dan mereka juga tidak perlu harus sembunyi-sembunyi bawa air zam-zam karena memang ada ketentuan peraturan dari penerbangan ya, tidak bisa membawa air dalam ukuran lebih dari 1 liter kalau salah 1 liter. Meningkatnya pesanan warga membuat Asri kadang kewalahan karena membutuhkan waktu untuk pengiriman. Musim haji tahun ini permintaan air zam-zam terus meningkat, sehingga untuk memenuhi permintaan pelanggan, Asri harus menyiapkan 80 hingga 150 galon air zam-zam. Tim Liputan, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Sebuah puskesmas di Kabupaten Gorontalo rusak parah diterjang longsor. Akibatnya pelayanan terpaksa harus dipindahkan. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, sebuah puskesmas di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo rusak parah akibat diterjang longsor usai hujan deras yang mengguyur wilayah Gorontalo. Sejumlah ruangan dan alat kesehatan juga rusak. Gedung Puskesmas Telaga Puncak yang berada di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, rusak diterjang longsor dengan material pepohonan hingga puskesmas mengalami kerusakan yang cukup parah. Longsor terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah ini. Kepala Puskesmas Telaga Puncak bilang, akibat longsor ini sejumlah ruangan pelayanan dan perawatan rusak. Bahkan material longsor masuk ke dalam puskesmas. Alat kesehatan dan fasilitas lainnya juga ikut rusak tertimbun material longsor. Kejadiannya itu sekitar jam 9:30 malam. Nah, setelah driver saya hubungi untuk bisa mengecek, ternyata memang ada beberapa ruangan yang memang rusak total, yaitu ruangan klaster 2, itu ruangan Ibu Nifas, kemudian ruangan klaster 4 itu ruangan imunisasi, kemudian gudang barang, terus untuk di lantai 2 itu ruang aula. Itu memang sudah retak. Ada beberapa barang yang sudah alkes yang memang sudah tertimbun, seperti bed ada 2, kemudian tiang impus, kemudian dengan wisir limbah. Akibat longsor, pelayanan kesehatan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, namun untuk kondisi darurat, pelayanan tetap dilakukan di selasar gedung puskesmas. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, diduga mengalami penganiayaan, seorang siswa SD di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat menjalani perawatan selama beberapa hari di rumah sakit di Kota Makassar. Tante korban bilang ponakannya dibawa ke rumah sakit setelah mengeluhkan sakit di tubuhnya. Korban sempat ditanya mengenai peristiwa yang dialaminya dan mengatakan telah dipukul oleh 3 rekannya saat pulang sekolah.
Untuk mengetahui penyebab kematian, jenazah korban diotopsi dan kejadian ini telah dilaporkan ke polisi. Katanya itu bilang, Afnan siapa yang pukul kau nak? Dia bilang teman. Berapa orang nak? Bilang ngakunya 3. Dia kasih jarinya 3 begini. Katanya anak SMP 1 orang. Yang 2 anak SD. Yang 2 anak SD. Dia dipukul di luar sekolah, di depan sekolahnya. Saat pulang sekolah memang. Saat pulang sekolah, karena dia ini anak masih ujian. Oh gitu. Iya. Setelah dibully sekolahnya tuh informasinya ya sering. Sempat bicara katanya pendiam. Dia bilang, kamu ngomong dia. Tapi pada intinya diborongi sama temannya. Sementara itu, saudara, polisi tengah menyelidiki penyebab kematian seorang siswa SD di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga dianiaya rekannya. Korban dibawa ke rumah sakit karena mengalami rasa sakit di tubuhnya. Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan melakukan otopsi terhadap jenazah korban, siswa SD yang meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut keluarga, korban dibawa ke rumah sakit karena mengeluh rasa sakit di dada dan kepala. Sebelum meninggal, korban sempat mengatakan dipukul oleh temannya di luar sekolah. Selain otopsi, polisi mengumpulkan keterangan dari keluarga korban dan sejumlah saksi lainnya. Kami dari unit Jatanras sementara menangani perkara laporan dari orang tua korban terkait dugaan anak di bawah umur yang meninggal dunia. Jadi semua informasi yang disampaikan keluarga kepada pihak kepolisian itu kami akan lakukan penyelidikan. Apakah laporan itu, informasi yang disampaikan itu berdasarkan fakta, itu adalah tugas kami nanti untuk menyelidiki persesuaian dengan fakta di lapangan. Nah, untuk sementara tim dari forensik Polri sementara bekerja untuk melakukan otopsi. Jadi itu saja rekan-rekan, nanti tunggu saja hasilnya. Bagaimana nanti dari pihak rumah sakit mengeluarkan hasil daripada otopsi hari ini. Usai menjalani otopsi, jenazah siswa kelas 6 SD ini kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Keluarga berharap penyebab kematian anaknya bisa segera terungkap. Awalnya kan diduga ini penganiayaan kan, nah, tapi lebih jelasnya kan di otopsi dulu supaya lebih jelas. Dan kita tidak mau sendiri kan, itu dia. Jadi setelah otopsi ini, ya biarkan teman-teman dari kepolisian yang bekerja kan. Kita cuma berharap segera terungkap lah ini apa anak-anak ini. Kalau memang dia terbukti dianiaya, secepatnya lah tertangkap pelakunya. Diharapkan keluarga. Sebelumnya, seorang siswa SD dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lantaran mengeluh sakit di bagian dada dan kepala. Namun korban meninggal usai dirawat. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.